Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Agan Insista dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian nonton ini. Selamat datang kembali di acara RSFM Radio. Dan tentunya sama Aing sebagai pembawa acara, Reynaldi Sutantio. Oke. Ini tadi gue udah kasih satu lagu yang pastinya ada kaitan sama topik kita kali ini, yaitu masa-masa SMK atau masa-masa SMA atau remaja apapun itu. Dan ya, gimana nih? Sebelum ke topik, kita tanya-tanya dulu ke kalian nih. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik dong, harus baik. Harus selalu semangat, harus selalu sehat. Semoga dijauhi dari bala sama penyakit-penyakit apapun itu. Semoga sehat selalu pokoknya buat yang lagi kerja, yang lagi sekolah, yang lagi kuliah. Semangat terus, kejar impian, kejar cita-cita, pokoknya oke. Oke, nih. Gue bakalan kasih topik ke kalian, kasih pembahasan tentang masa-masa SMK atau SMA atau remaja gitu. Gue pernah punya guru yang nyebelin gitu. Kalian juga pasti ada lah guru-guru yang nyebelin, kayak contohnya ngasih tugas yang banyak banget, terus deadline-nya mepet, terus tugas yang emang susah atau apapun itu. Dan gue punya satu cerita tentang guru yang gue nggak tahu ini guru nyebelin atau guru yang gue senang atau semua orang senang. Gue pernah punya guru satu, guru itu guru MTK, dan setiap dia masuk ke kelas, setiap jam pelajarannya dia masuk terus menerangkan satu materi ke kita. Habis itu langsung ngasih tugas ke kita. Pas kita lagi ngerjain tugas nih cuy, Bapak ini tiba-tiba langsung pura-pura nelpon, nggak tahu pura-pura atau emang bener. Soalnya emang bener-bener setiap kita belajar gitu sama bapak itu emang bener-bener langsung bles hilang gitu, nelpon keluar, sampai jam pelajaran selanjutnya udah nggak ada lagi gitu. Terus kalau misalkan tugas yang tadi kan belum selesai nih, belum dikumpulin atau apa, dan misalkan minggu selanjutnya pelajaran dia datang terus minta tugas yang minggu kemarin buat dikumpulin, dan itu memang kita sekelas gak ngerjain tugas tersebut gitu ya, dan malah cuma marahinnya biasa doang. Terus gak nyuruh kita buat nyelesain tugas tersebut, malah si bapak ini yang ngasih tahu gitu, cuman ngejelasin misalkan gini, udah beres, udah kayak gitu terus muter gitu terus kayak gue nggak tahu ini gue harus seneng kah, atau ya pasti harus seneng sih sebenarnya gitu. Terus juga nih, yang salah satu hal yang pasti banget kelas gue lakuin kalau lagi jam kos nih. Kalian kalau jam kos lagi pasti ngapain nih kalau jam kos? Kalau kelas gue dulu pasti ke lapangan, karena emang kelas gue sama lapangan benar-benar deket banget gitu. Jadi abis jam kos langsung ke lapangan gitu. Pernah ada satu momen pas jam kos ke lapangan nih kita buat main volley, tiba-tiba ada guru jurusan nih. Nah guru jurusan ini tiba-tiba manggil, padahal cuma manggil doang gitu. Dan kitanya tuh salah, malah panik, dan kita malah kabur-kaburan dong. Ada yang ke WC lah, ada yang kemana gitu ya kan. Abis itu cuy, kita ditungguin di depan kelas kita gitu, bener-bener ditungguin sampai kita datang ke kelas kita. Ini guru masih nungguin. Dan setelah itu ya udahlah, kita pasrah buat
masuk ke kelas dan ketemu sama guru itu, dan guru itu bilang disuruh masuk ke ruang jurusan sekitar ada berapa orang ya, 7-6 orang kalau nggak salah, itu campuran cewek cowok. Dan kita dimarahin gitu sampai kayak diancam buat disuruh datang orang tuanya. Dan ya udahlah, abis itu kita cuman diceramahin doang, abis itu ya ya udah kita belajar lagi doang biasa. Terus juga nih, kayak masa-masa SMK tuh menurut gua ya adalah masa-masa yang bikin gua banyak belajar gitu, banyak tahu hal. Terus juga karena emang gue udah gede kali ya, udah bisa mikir sedikitnya gitu, jadi banyak belajar banget arti dari pertemanan sama pergaulan. Terus juga ya namanya anak muda gitu ya kan, masih SMK lagi on fire gitu kan. Kita banyak nongkrong, setiap weekend juga pasti banget gitu ada rencana nginep di rumah salah satu temen siapalah gitu pokoknya. Dan setiap nginep nih kita nungguin jam 12 jam 1 buat nungguin ada satu temen yang jualan dulu gitu dari sore sampai sampai malam gitu. Sebenarnya gue kasihan sama dia gitu karena abis pulang sekolah dia pasti ngebantuin bapaknya buat jualan nasi goreng gitu. Gue salut banget sama temen gue satu ini karena hebat banget gitu. Abis pulang sekolah capek langsung dagang sama bapaknya gitu ya. Terus juga di masa-masa SMK gue kenal ngerokok. Dan pertama kali gue ngerokok sampai kecanduan itu pas di kosan temen yang bener-bener itu tempat sering banget buat dijadiin tongkrongan sama kita gitu. Dan awalnya kecanduan ngerokok ya di kosan sepi tuh ya, nggak takut gitu kan ya. Pertama kali beli garpit apa signatur gitu ya, pokoknya di antara dua itu ya. Pertama beli satu, habis itu beli tiga, habis itu keterusan sampai mulai gede, terus beli setengah, beli sebungkus lah ya, kayak gitulah kecanduan rokok ya. Itu sebenarnya bandel yang normal nggak sih kalau misalkan di masa-masa SMK? Kalau menurut gue sih normal-normal aja kayaknya, tapi nggak tahu kalau menurut orang-orang. Tapi kalau menurut gue ya itu normal-normal aja gitu. Nah, oke, kita bakalan lanjut bahas hal yang banyak banget orang mengalaminya, yaitu kisah kasih di sekolah nih. Waduh, gimana. Kalian juga harus ketik di komentar, kasih tahu gua kisah kasih di sekolah kalian gitu yang unik atau apapun itu. Dan ya ini dia, gue bakalan nyeritain. Sebenarnya gue nggak pernah gitu kayak pacaran di sekolah, kayak pacaran di kantin lah, terus pulang sekolah bareng, berangkat sekolah bareng, nggak pernah. Cuman gue pernah pas porak, bener-bener ada aja gitu yang ngedeketin. Cah elah, bisa ganteng banget aing bro. Ya pokoknya ada lah gitu, bener-bener porak tuh pekan seni olahraga kesenian, bener-bener buat jadi ajang tebar pesona menurut gua. Karena kebetulan kelas gua terus main gitu kan, karena di ajang sepak bolanya kelas gua dapet juara kedua dari semua kelas, dari kelas 10, 11, 12 gue juara, kelas gue juara 2.
Dan juga di cabang olahraga voli. Cabang olahraga voli kita juara 1 cuy. Gila. Karena emang di kelas gue itu kebanyakan laki-lakinya eskul voli. Ya maka dari itu ya bisa dipastikan di atas kertas kita bakal juara gitu. Dan ya makanya pernah nih cuy, pernah pas lagi abis mau pulang gitu lah, gue kan masih main volley. Ada satu kakak kelas ya sebenarnya udah kenalan sih, sebenarnya udah tukeran WhatsApp juga. Tiba-tiba dia kan belum pulang nih, kelas 12, gue kelas 11. Dia di depan kelasnya ngeliatin gue, habis itu dia ke kantin, balik lagi ngasih minum ke gue gitu kan. Waduh. Terus gue tawarin buat pulang bareng, tapi nggak mau ya, jadi ya udah gitu. Terus juga ya apalagi ya, udah kayaknya gitu doang sih. Terus juga kan gue ini lulusan COVID. Gue lulus tahun 2021, dan masa-masa gue kelas 11 itu, kelas 11 akhir itu gue PKL yang harusnya 3 bulan jadi 2 bulan lebih lah, karena kepotong buat dirumahin, belajar di rumah gitu. Dan gue inget banget pas mau sehari malam sebelum puasa, gue lagi scroll IG tuh ya, lagi ngeliat story IG. Tiba-tiba nih ada nih satu cewek, dia apa sih, yang itu loh, yang buat temen deket doang. Padahal gue nggak kenal nih sama satu cewek ini. Dia tuh kelas yang sama, jurusan yang sama, tapi dia beda kelas. Maksudnya gue kelas multimedia, gue jurusan multimedia. Ada multimedia 1, 2, dan 3. Gue multimedia 3 dan dia kelas multimedia 1. Gue gak kenal dia, tapi gue gak tahu caranya. Tiba-tiba gue follow-followan Instagram. Habis itu gue gue reply dong. Gue reply story-nya, dan habis itu dia ngasih respon yang baik. Jadi ya udah gitu ya kan. Karena sebelumnya satu temen cewek gue dari di kelas satu circle sama si cewek ini. Dan sebelumnya teman gue ini bilang sama gue, "Rey, ada yang nyalamin nih." "Siapa?" kata gue gitu kan. Dia nggak mau ngasih tahu. Dan lama kelamaan gue deket sama si cewek yang ini, dan gue dikasih tahu bahwa kalau yang minta nyalamin ke gue itu adalah dia gitu. Waduh. Dan sayangnya sekarang udah jadi udah jadi mantan gue. Waduh. Cuman ya sayangnya itu nggak pernah ngalamin masa-masa kisah kasih di sekolah kayak gitu. Di kayak pacaran di kantin gue nggak pernah ngalamin gitu. Palingnya gitu doang kisah kasih yang gue alamin. Dan gue pengen banget kalian buat nulisin kisah kasih di sekolah kalian. Tolong ceritain ke gue, dan gue bakalan bacain komen kalian kalau ada yang komen. Dan mungkin gue bakalan bacain juga kalau misalkan ada yang komen. Gue bakalan bacain di konten-konten gue selanjutnya. Oke cuy, thank you banget nih yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gue juga bakalan dateng di konten-konten selanjutnya. Gue usahain buat gue konsisten. Dan thank you banget yang udah nonton ya pokoknya. Dan sebelum penutupan, gue punya satu lagu nih yang berhubungan dengan kisah kasih di sekolah. Kalian pasti udah tahu sih lagunya.
Dan ya, oke, ini dia. Lagu apa tuh? Mau tahu nggak nih? Sosokan banget sih. Ya, ini dia kisah kasih di sekolah dari Krisya. Silahkan. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berdusta pada guru. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku.